Assalamualaikum, selamat datang di channel DX Animasi, sebuah channel yang akan menyuguhkan cerita misteri dengan animasi bergambar. Kali ini DX Animasi akan menghadirkan kisah Tumbal yang Dipilih. Di sebuah desa terpencil bernama Waru Tengah, hiduplah seorang lelaki bernama Raka. Usianya baru 30-an, namun hidupnya sudah hancur berkeping-keping. Warung kecil peninggalan orang tuanya bangkrut, istrinya meninggalkannya, dan hutang menumpuk sampai para penagih datang hampir setiap malam. Semua orang tahu, Raka bukan pemalas. Ia hanya kalah oleh keadaan. Namun di saat hidup tinggal seutas benang, orang bisa berubah menjadi sesuatu yang bahkan dirinya sendiri tak kenal. Pada malam hujan yang menusuk tulang, Raka duduk sendirian di depan warung kosongnya. Atap bocor, meja retak, dan lampu neon bergetar seperti mau padam. Ia menatap catatan hutang yang sudah tak lagi bisa dihitung. Kalau begini terus, aku bisa mati, gumamnya. Di tengah keputusasaan itu, datang seorang lelaki tua yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Jubahnya hitam lusuh, wajahnya keriput, namun matanya bersinar seperti bara yang dipaksa tetap hidup. "Raka," ujar lelaki itu tanpa memperkenalkan diri, "kalau kau ingin hidupmu berubah, pergilah ke hutan Selawe malam ini. Di sana, ada sesuatu yang bisa membantumu." Raka refleks gemetar. Siapa kau? Tanyakan saja nanti." "Tapi enggak, tidak ada apapun yang gratis, nak." Lelaki itu menghilang begitu cepat, seakan ditelan kegelapan. Seketika, dalam dada Raka, antara takut dan putus asa bertarung. Dan malam itu, putus asa menang. Hutan Selawe terkenal angker. Kabarnya, ada banyak orang tersesat, tapi hanya suara mereka yang kembali. Namun Raka tetap melangkah masuk. Semakin jauh, kabut semakin tebal. Pohon-pohon seakan bergerak, berbisik, mengawasi. Di sebuah lapangan kecil yang terbuka, ia melihat sesosok bayangan besar berdiri di tengah lingkaran tanah yang gosong. Ketika Raka mendekat, ia melihat wujudnya manusia, namun tidak sepenuhnya. Kulitnya kehitaman seperti arang, matanya merah seperti bara api, dan senyumnya terlalu lebar untuk dianggap manusia. "Aku tahu kenapa kau datang." Suara makhluk itu menggema. Aku butuh uang. Aku tidak punya apa-apa lagi," kata Raka terbata. Makhluk itu tertawa rendah. "Semua manusia sama saja. Kalian datang padaku saat kalian hampir mati. Tapi tidak apa, aku bisa memberimu segalanya. Kekayaan, kekuasaan, hingga dunia tunduk di kakimu. Bagaimana caranya?" "Kau beri aku sesuatu yang penting bagimu." Raka berpikir keras. Ia tidak punya apa-apa lagi. "Apapun, asal aku bisa hidup lagi." Makhluk itu mengangguk. "Kalau begitu, perjanjian dimulai." Ia menjentikan jarinya. Tanah bergetar, angin berhenti, dan dunia seakan membeku sesaat. Malam itu, perjanjian dilakukan, dan esoknya, hidup Raka berubah. Perubahan itu tak masuk akal. Warung yang sudah bertahan sepi tiba-tiba dipenuhi pembeli. Produk yang tidak ia beli tiba-tiba muncul di gudang. Uang mengalir begitu mudah, seakan melawan semua logika. Dalam hitungan bulan, Raka membuka toko besar, lalu supermarket, lalu bisnis lain yang meledak begitu cepat. Orang-orang iri, orang-orang kagum. Tapi tidak ada yang tahu bahwa di balik setiap kesuksesan Raka, ada suara yang selalu membisik, janji harus ditepati. Raka mencoba mengabaikannya, tapi semakin ia kaya, suara itu semakin dekat. Suatu malam, ketika Raka sedang menghitung uang di ruang kerjanya, cermin di dinding tiba-tiba retak sendiri. Dari celah retakan itu, wajah makhluk yang ia temui muncul, menatapnya dengan senyum yang sama. "Raka, waktunya membayar." Degup jantung Raka berhenti. Apa yang kau inginkan? Aku sudah memberi segalanya." Makhluk itu tertawa gelap. "Kau memberi apapun, tapi kau tidak punya apa-apa waktu itu. Jadi, kau berhutang, dan hutang harus dibayar." "Raka, tumbalnya siapa?" Makhluk itu mengangkat jari panjang dan hitamnya, menunjuk langsung ke foto di meja Raka. Foto seorang gadis kecil berusia 7 tahun. Anaknya, Dinda. Raka terjawab, "Tidak, jangan dia. Apapun selain itu. Kau sudah mengatakannya waktu itu.
apapun. Suara makhluk itu menghilang, meninggalkan udara dingin yang menusuk sampai ke tulang. Raka malam itu menangis untuk pertama kalinya sejak istrinya pergi. Raka membawa Dinda dan kabur keluar kota. Ia menjual beberapa bisnisnya, mencoba memotong hubungan dengan semua orang. Dinda tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Ayah, kita mau kemana? Liburan? Sayang, tapi suaranya gemetar. Tapi kemanapun mereka pergi, makhluk itu selalu bisa menemukan mereka. Hotel tempat mereka menginap tiba-tiba muncul bercak hitam, seperti bekas terbakar. Suara-suara muncul dari dinding. Dinda sering terbangun sambil menangis karena melihat sosok hitam berdiri di ujung ranjang. Raka semakin putus asa. Ia kembali ke dukun paranormal. Siapapun yang bisa menolong, tapi tidak ada yang berani menyentuh urusan itu. Apa yang kau hadapi bukan jin biasa, kata seorang paranormal tua. Itu penagih janji. Sekali kau menyebut apapun, jiwamu tercatat sebagai miliknya. Apa jalan keluarnya, Pak? Tolong. Dinda satu-satunya yang kupunya. Paranormal itu menatap Raka lama, lalu berkata lirih, hanya ada satu cara. Kau harus mengembalikan apa yang paling penting bagimu. Raka gemetar mendengar kalimat itu. Malam itu, di sebuah gudang tua, Raka melakukan ritual yang disarankan paranormal. Lilin hitam diletakkan di 4 penjuru. Dinda tertidur dalam pelukan Raka, tidak menyadari apapun. Kalau ritual ini salah sedikit saja, kata paranormal itu, bukan hanya kau yang mati. Raka mengangguk. Ia rela melakukan apa saja. Dalam bisikan mantra yang semakin cepat, udara di dalam gudang mulai mengalir berputar. Lantai bergetar, lilin padam satu persatu. Dawn kemudian, makhluk itu muncul. Kau mencoba kabur dari perjanjian? Raka berdiri di depan Dinda, menggigil namun tetap tegak. Aku mau membayar hutangku. Makhluk itu tersenyum lebar. Bagas, tapi tumbalnya bukan daya. Makhluk itu terdiam. Siapa kalau begitu? Raka menutup matanya. Air mata jatuh dan ia berkata lirih namun mantap, aku. Dinda terbangun dan menjerit melihat ayahnya diseret bayangan hitam. Ia memanggil-manggil, menangis sejadi-jadinya. Makhluk itu menarik Raka ke dalam kegelapan dan dalam sekejap Raka healing. Dinda berlari memeluk paranormal itu, menangis ketakutan, tapi paranormal itu justru mundur. Wajahnya berubah pucat. Kenapa kau masih hidup, gumamnya? Dinda bingung. Ayah diseret. Aku tinggal sendiri. Paranormal itu gemetar. Sip, kau juga hilang. Dinda menatapnya dengan mata yang mulai berubah menjadi merah, seperti bara api kecil. Ayah tidak pernah menjanjikan apapun, katanya dengan suara yang bukan suara anak kecil. Dia hanya berkata apapun, tapi dia tidak menyebut apa. Paranormal itu tersentak. Dinda tersenyum lebar, terlalu lebar untuk wajah manusia. Aku sudah menjadi miliknya sejak malam perjanjian itu. Ayah hanya menunda, bukan menyelamatkan. Dari belakang Dinda, bayangan raksasa muncul. McClockett, ia menatap paranormal itu dan berkata, tumbal sudah kupilih bahkan sebelum ayahnya meminta. Dinda berjalan mendekat. Langkah kecil namun penuh kegelapan. Giliran kita kembali menagih janji. Paranormal itu berteriak, dan malam itu tidak ada yang tersisa dari gudang tua selain bau hangus dan satu boneka kecil milik dan Raka mengorbankan dirinya. Percaya ia menyelamatkan putrinya. Padahal sejak awal Dinda adalah tumbal yang dipilih. Bahkan sebelum Raka menjadi kaya, Raka hanya mengganti satu nasib buruk dengan yang lebih mengerikan. Dan akhirnya dua-duanya hilang ditelan kegelapan.